Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Hai Laskar Pegajuro, aku Jaka Badak yang kalian cari. Majulah! Jaka Badak, kupikir benar juga apa yang kamu katakan. Kembang melati itu akan kehilangan harumnya kalau dipetik pada malam hari. Lebih baik membiarkan pada tangkainya dan terus tumbuh mekar seperti cinta dan rindu kemesraan. Jaka Badak, sebuah serial drama radio mengisahkan pergolakan di Dukuh Larang Jati pada masa Gusti Prabu Kertajaya yang diperagungkan di Kerajaan Panjalu, bertindak sewenang-wenang kala Adijaya dan Adikuasa dalam genggamannya. Siapa lagi yang muncul sesudah manusia liar itu? Dan manusia kera alas purwo bermunculan di mana-mana. Serial drama radio Jaka Badak, naskah disusun oleh Adriana M.E., teknik dan montase Andre Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini menampilkan episode ketiga berjudul Karang Kobar Dewi Astini. Hana Pertiwi sebagai Dewi Astini, Haryoko sebagai Semar, Rifki sebagai Ki Selok, Herman Wijaya sebagai Ki Gunobuwo, dan pembawa cerita Nusri Nurdi. Selamat mendengarkan. Dewi Astini terus memacu kudanya, lalu secara tiba-tiba membelokkan kudanya pada belukar lebat dan bersembunyi. Sementara penguntitnya baru sampai dan celingukan kehilangan jejak. Saat itulah Dewi Astini membentak nyaring. Cari siapa di sana? Tahan Dewi Astini, jangan menyerang. Oh, Selarang, kenapa menguntitku? Tentu saja aku curiga akan gerak-gerikmu. Ada apa, Selarang? Di mana Jaka Badak? Aku ingin bertemu dan ada yang ingin kubicarakan padanya. Selarang ini masih belum bisa dipercaya. Hei, kenapa? Apakah pertanyaanku sulit untuk dijawab? Ini gawat, Dewi. Di sumber air aku mendapatkan jejak kuda yang banyak sekali. Mungkin jejak kuda liar. Kamu tahu di mana kakangku Larang Jati? Loh, mana aku tahu? Aku kan baru datang. Mungkin di Pakuwon. Ayo kita ke sana. Jalan duluan, Selarang. Nanti aku ke Pakuwon. Iya, baiklah. Sampai ketemu lagi. Hira, hira.
Usahaku menolong Jaka Badak yang jadi sandera harus diam-diam. Dan aku harus memilih orang tertentu yang tidak gampang obrol omongan. Coba aku datangi warung Kiselo. Hiya! Hiya! Monggo Pinara, Jeng. Wah, sudah lama tidak mampir ke warungku. Kalau tidak salah, Jeng Dewi Astini toh? Iya, masa pangling padaku? Bagaimana kabarnya? Ya sepi. Namanya cuman perang. Usaha apa saja ya susah. Tidak sama dan Jaka Badak. Tidak, aku sudah lama tidak ketemu. Oh ya, Surani ada? Dan apa dia? Oh, ada. Sedang di Pawonan. Ya, maklum, perang desa itu tidak jauh dari dapur. Kalau Surani seperti Jeng Dewi Astini, ya pasti berkelana kemana-mana. Perawan desa tidak banyak tuntutannya. Pernah ku dengar Surani intim dengan Selarang. Apa itu betul? Bagaimana ya? Aku sudah tua untuk mencampuri urusan yang muda-muda itu. Rasanya sungkan kalau ikut campur. Keadaan Pedukuhan bagaimana? Maksudku para penduduk ada gejala bosan pada keadaan yang terus-menerus tidak tentram. Jeng Dewi Astini, siapa saja tidak betah kalau selalu dicekam ketakutan akan pertempuran. Ki Prasak sudah mengungsi beserta keluarganya, juga Ki Sundung dan Ki Mawos. Ya, bisa diramalkan Pedukuhan ini bakalan kosong kalau tidak ada perubahan. Oh ya, Ki Taji Kunir atau Ki Gunoguwo pernah kemari? Atau barangkali Ki Kuwit? Sekarang sudah jarang yang datang, Jeng. Belakangan Ki Gunoguwo sekedar melepas lelah saja. Kekuatan Pedukuhan ini tambah tipis. Laskar Pegat Suro menyerbu secara besar-besaran. Pasti Pedukuhan ini dapat dikuasai. Kabarnya Ki Kuwu Larangjati mengundang jago-jago dari Ponorogo dan Sumoroto. Dan belum tahu kabar berita selanjutnya. Itu Selarang menuju kemari. Jangan katakan aku di sini. Aku bersembunyi di dalam saja. Aku tidak ingin diketahui siapa saja. Sembunyi di kamar Surani saja. Cepat, Jeng. Wedang asem dan gula batok, Ki. Aku haus. Ya, silahkan duduk dulu. Aku buatkan wedang asem dan gula batok. Ya. Maksud apa Selarang ke warung Kiselo ini? Mau ketemu Surani atau menuntutku lagi? Kiselo. Surani ada, Ki. Aku ingin ketemu. Di mana dia? Pergi ke rumah Pak D-nya. Sudah 2 hari belum pulang. Mungkin menetap di sana. Waduh, sayang sekali. Aku jauh-jauh datang ingin menjumpainya. Jadi dia pergi. Selarang beralasan atau memang mau ketemu Surani. Aku tidak yakin akan tindak tanduknya. Ini wedang asemnya. Silahkan. Harganya 1/2 sen saja. Oh iya. Nah, ini uangnya. Ya. Waduh, enak sekali. Ya, buatan siapa? Wangi jeruk. Apa dikasih jeruk ini, Ki? Iya. Supaya tambah seger. Kalau kurang, tambah saja. Pohon asem di belakang masih lebat buahnya. Dan Selarang apa tidak sedang bertugas? Ya, sedang tugas, Ki. Di sumber air. Tapi keadaannya aman. Walau ada jejak barisan kuda, ya mungkin bukan Laskar Pegat Suro. Aku lihat keadaannya tambah sepi, Kiselo. Di mana-mana orang saling mencurigai, dan kerawanan semakin menjadi. Walah, sudah biasa itu. Kalau zaman perang begini, apa saja bisa mendengar dan bisa bicara. Iya toh? Tapi orang kecil seperti aku, ya cuma buang-buang waktu percuma. Ikut-ikutan jadi salah satu pengikut kekuasaan itu. Keadaan belum pasti. Siapa yang benar, siapa yang salah. Sebab semuanya benar. Itu katanya. Ya, memang, Ki. Kalau sudah keadaan gawat begini, sama juga disebut lingkaran demit alas, Ki. Ki Gunoguwo. Monggo Ki Gunoguwo. Iya. Wedang atau dahar? Wedang kopi saja. Loh. Selarang ada di sini juga toh. Wah, kebetulan saja Ki Gunoguwo. Kita bertemu di warung Kiselo ini. Bagaimana di perbatasan wetan, Ki? Oh iya. Sementara ini cukup aman. Iya. Tidak ada gejala penyerbuan
Selain itu, aku sudah menyiapkan laskar tikus tanah yang sulit untuk dijajaki kemampuannya. Laskar tikus tanah? Iya. Aku baru dengar. Bagaimana kekuatannya, Ki? Wah, tidak mungkin aku bicarakan. Ini rahasia taktik di muka umum Selarang. Selain laskar tikus tanah, aku juga menyiapkan laskar elang. Wah, nama-namanya cukup hebat, Ki. Aku sangat tertarik ingin tahu kehebatannya. Ini wedang kopinya Gunoguwo. Silahkan minum. Terima kasih, Ki Selo. Wah. Beranya matahari baru kelihatan sekarang. Loh, apa sebelumnya tidak pernah ketemu matahari yang panasnya terasa di ubun-ubun ini? Iya. Kita di sini nih kok ya kelewatan. Hai Selarang, kamu tinggalkan sumber air. Apa aman di sana Selarang? Ya aman, Toki. Tapi ada kecurigaanku dan beberapa laskar Pegat Suro yang melintasi perbatasan. Dan aku mau membekuk mereka yang coba-coba mengacau, Ki. Loh, lah kamu kok ada di sini? Wah. Bakalan gali kubur rame-rame. Selarang, cepat kamu kembali ke wilayah pengawasanmu. Kamu itu dibayar mahal, Selarang. Belajarlah jadi satria yang bertanggung jawab. Jangan sampai namamu masuk ke garis hitam. Tapi Ki, aku ada... Aku tahu Selarang. Kamu mau ketemu Surani kan? Urusan wanita itu belakangan. Mau jadi Joko Pentil? Selarang, cepat berangkat. Wedangmu, aku yang bayar sekalian. Wah, terima kasih Ki Gunoguwo. Pamit Ki Selo, dan salam untuk Surani ya. Iya. Hati-hati di jalan Selarang. Ya Ki, jangan lupa Surani ya. Ki Gunoguwo dan Ki Selo tersenyum berbarengan melihat Selarang yang bergegas pergi menuju kudanya yang ditampakkan di pelataran warung. Dengan sekali lompatan langsung ambles. Anak muda suka kurang perhitungan karena kebelet kangen pada yang digandrungi Ki Selo. Lah dulu aku juga sama dengan Selarang. Kalau belum ketemu dengan ibunya Surani, wah, muter terus, tidak bisa anteng. Lagi Gunoguwo apa tidak pernah mengalaminya? Wah, ya pernah. Tapi aku lebih takut pada bapakku. Dulu kalau ketahuan gandeng wanita, wah, pecotnya langsung mengajarku dan selalu menghardik. Mau jadi ksatria kempitan sarung ya? Iya. Nyatanya memang berhasil. Ya. Ki Gunoguwo cukup kondang dan disegani lawan. Loh, ada Dewi Astini toh? Waduh, Ki Selo kok tidak ngomong? Aku memang berpesan pada Ki Selo agar tidak memberitahu kehadiranku pada siapa saja. Loh. Jadi tidak perlu menyalahkan Ki Selo. Oh. Jadi tahu kalau ada Selarang tadi? Tentu tahu Ki Gunoguwo. Pas Selarang datang, Dewi Astini terus sembunyi di dalam. Waduh, malah aku yang ketinggalan jadinya. Apa yang membawa sampai ke warung Ki Selo ini, Dewi? Dan di mana Jaka Badak? Ada. Tadi dia menuju wilayah Kulon Pedukuhan dan aku mampir kemari. Ki Gunoguwo, ada yang ingin kubicarakan padamu. Penting. Ki Gunoguwo masih belum mengerti ketika Dewi Astini mengajaknya berkuda menuju tepi hutan Pedukuhan. Wajah Dewi Astini tampak tegang, tapi kedua matanya merona basah. Sebetulnya ada apa, Dewi? Aku diajak ke pinggir hutan jati ini. Ada persoalan berat yang kamu hadapi. Ceritakan. Gunoguwo adalah pedang nomor 2 di tanganmu, Dewi. Ki Gunoguwo, Iya. Jaka Badak jadi tangannya digandu dan keluar. Gusti Agung, tidak mungkin Dewi Astini. Tidak mungkin. Masa Jaka Badak dapat dikalahkan Gandu dan Klewer? Waduh, ini edan Dewi. Marahi aku, Ki Gunoguwo. Aku yang bersalah. Aku penyebab Jaka Badak jadi digelandang laskar Pegat Suro. Aku jadi bingung kalau begini, Dewi. Apa Dewi Astini bertengkar dengan Jaka Badak? Sudah berulang kali kukatakan, Jaka Badak bukan lelaki yang suka kelonan dengan perempuan. Dia lebih suka merangkul segala pertempuran. Gawat. Itu tidak benar, Dewi Astini. Coba cerita segala kejadian sebelumnya, Dewi. Ketika aku bersama Jaka Badak di hutan Muci, aku mengetahui ada pengintai di kerimbunan pohon
bambu. Lalu aku memancing Jaka Badak untuk menghindar, tapi aku malah kecemplung di rawa-rawa. Hampir saja aku binasa. Ya. Aku tahu rawa-rawa yang tersamar itu. Lalu bagaimana selanjutnya? Aku pulang untuk ganti batu, tapi Jaka Badak berpesan agar aku tidak usah menyusul. Aku tidak bisa menahan diri. Aku nyusul lagi di hutan Mojo. Dan aku tertangkap Gandu dan Klewer. Mereka menggunakan kono jaring yang susah diputuskan. Aku tahu kelanjutannya, Dewi. Aku tahu. Lalu Jaka Badak mau membebaskan diri, tapi Gandu dan Klewer mau membunuhmu. Kalau Jaka Badak bertindak lebih jauh, tentunya, ya, aku bisa memastikan Jaka Badak menebus nyawamu dengan dirinya. Iya toh? Iya, Ki Gunungguo. Aku sudah berusaha menyadarkan Jaka Badak. Segala tindakanku kutanggung sendiri akibatnya. Tapi Jaka Badak berkeras. Ki Gunungguo berpikir keras untuk mencari jalan keluar akan kemelut yang dihadapi oleh seluruh penduduk Padukuhan Larang Jati yang terancam binasa karena orang terkuat telah jadi tawanan Pegat Suro. Kemelut ini sangat berat menanggungnya. Dewi, Romo Kuwu sudah diberitahu? Belum. Aku tidak berani membuat semua pemuka Padukuhan terkejut dan panik. Maka dari itu, aku mengajak Ki Gunungguo di tempat sepi ini. Iya. Betul. Betul itu, Dewi Astini. Berita Jaka Badak jadi tawanan Laskar Pegat Suro akan membuat semua orang seperti kehabisan darah. Tapi akan lebih parah lagi seandainya kemelut ini tidak dibicarakan pada Romo Kuwu, juga kita Cikunir. Ki Gunungguo. Iya. Aku bertujuan membebaskan Jaka Badak. Itu keputusanku. Walau nyawaku taruhannya. Iya. Oh ya. Jaka Badak dibawa kemana, Dewi? Kamu tahu? Dibawa ke Padepokan Maranggali. Oh, Dewi Astini. Aku tahu kemampuanmu. Ilmu 1000 pedang dewa yang kamu miliki belum ada tandingannya. Percayalah. Aku ini orang tua yang sudah mengalami segala manis pahit pertarungan. Apalagi menghadapi lawan yang licik, penuh tipu daya. Bisa celaka sendiri, Dewi. Untuk itu bersabarlah. Aku bukan tidak ingin membantumu membebaskan Jaka Badak. Tapi kita harus menyusun kekuatan yang seimbang. Perlu waktu berapa lama itu? Lalu siapa saja yang akan membantuku? Apa cukup para laskar saja? Ki Gunungguo agak terpojok oleh desakan pertanyaan Dewi Astini yang tidak memberi peluang mengelak. Segalanya harus terjawab secara cepat dan tuntas. Hal itu menjadikan Ki Gunungguo menjadi serba salah untuk menentukan sikap dan tindakan tepat. Dewi Astini, aku paham kesulitanmu yang sangat mendesak. Apa boleh jadi? Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Nyawaku akan kupertaruhkan menebus nyawa Jaka Badak, Dewi. Aku juga ikut Ki Gunungguo. Kenapa jadi begini akhirnya? Ditanggung penderitaan ini seorang diri. Aku harus menghunus pedang yang tidak lagi mengenal arti kedamaian. Ruang tamu Pakuwon menjadi hening tak kala Kiku Larang Jati memikirkan keadaan Padukuhan yang menjadi urusan tanggung jawabnya. Berbagai persoalan bertumpuk setiap waktu dan harus diselesaikan. Pengiriman padi ke Daha yang mulai rawan oleh gerombolan begal liar. Lalu gerombolan Pegat Suro yang ingin merebut wilayah Padukuhan dan berbagai persoalan penduduk lainnya.
Kula nuwun Romoku. Monggo. Oh alah, Selarang. Ayo silahkan duduk. Wah. Lama aku ingin tahu berita darimu. Bagaimana? Aman? Ya, berkat lindungan Yang Widi, segalanya berjalan tertib dan aman. Syukurlah. Romoku kelihatannya murung, seperti sedang menanggung beban yang berat. Iya, bagaimana aku tidak ruwet. Sengketa pedukuhan ini belum reda. Penduduk ada yang mulai ngungsi ke pedukuhan yang lain. Ini adalah hal kemunduran bagiku. Wibawaku sebagai Kuwu yang menjadi pengayom penduduk kehilangan pegangan. Romoku tidak usah jadi susah. Biasa toh, mengerami telur sepeterangan. Tidak semuanya bisa menetas, wajar. Dan kalau ada penduduk pindah 1-2, kenapa harus jadi pikiran? Yang penting pedukuhan ini tidak pindah tempatnya. Tetap jadi pikiranku, Selarang. Sebisanya aku ingin penduduk pedukuhan ini tentram. Apalagi ku dengar kabar dari para Triksandi. Pegat Suro akan menyerbu besar-besaran ke pedukuhan ini. Itu belum pasti, Romoku. Mereka telah gagal beberapa kali. Perlu mempersiapkan laskar pilihan. Dan berarti perlu waktu yang cukup lama. Kewaspadaan harus selalu siaga, Selarang. Aku sudah ada rencana minta bantuan ke Daha Kediri untuk dikirim laskar kerajaan yang terlatih daya tempurnya. Kepada siapa Romoku minta bantuan? Mengingat kerajaan Panjalu juga sedang bergolak dari kalangan menteri dan senopati Bayangkara. Aku tentu minta bantuan pada sahabat lama, seorang senopati tangguh, yaitu Senopati Aryo Gede. Kemampuan tempurnya seimbang dengan Jakabadak atau Pegat Suro. Oh iya, Jakabadak tidak kelihatan hari ini. Di mana dia? Iya, aku juga sedang mencari Jakabadak. Aku mau minta petunjuk taktik menghadang laskar Pegat Suro di sumber air. Siasat yang jitu, Romoku. Itu bagus. Tapi Jakabadak entah di mana sekarang. Oh, Ki Gunoguwo. Silahkan duduk, Ki Gunoguwo. Wah, tadi sedang kurasani. Tidak taunya pas jedul. Bagaimana keamanan di wilayah wetan dan perbatasan? Cukup aman? Sedang aman, Romoku. Syukurlah. Gejala penyerbuan laskar Pegat Suro belum kelihatan. Sementara laskar yang kutempatkan di wilayah wetan pedukuhan tetap siaga, Romo. Bagus, itu bagus. Kalau keadaan ini bisa berlangsung terus, pedukuhan bisa tentram dan makmur. Ya, itu harapan kita semua, Romoku. Hidup tentram Kertora Harjo, Gemah Ripah, Loh Jinawi, Mangun Karsolan, Budidoyo. Wah, itu masih belum klop Ki Gunoguwo. Dadi Citro Kang Manungso, Condro Waskito. Rupanya pada senang nonton wayang ya. Itu cuma tahu kulitnya saja, Romoku. Aku bukan ahli sastra atau seorang empu. Lalu? Sejak masih anak-anak, yang diajarkan hanya berkelahi tok. Lah, itu sudah bagus toh. Jadi ada keberanian. Aku gembira sekali hari ini. Kiku Larang Jati yang sudah lelah oleh berbagai persoalan kembali terperangkap dalam satu kemelut baru. Kuncup-kuncup ketentraman belum lagi mekar, jadi tatanan kegetiran hidup sepanjang hari. Bagaimana, Romoku? Siapa yang akan berangkat ke Daha? Atau mungkin ada cara lain untuk menghubungi kerajaan, misalnya dengan burung merpati? Wah, iya. Aku kok ya lupa. Wah, ini akibat peperangan yang selalu merongrong hidupku. Aku gampang panik dan kurang periksa pada apa saja. Makanya Romoku itu perlu penyegaran. Hanya perang, waktunya untuk bersenang-senang tidak dilupakan. Jadi maksud Ki Gunoguwo keseimbangan, begitu toh? Iya. Loh. Sudah. Tapi kalau terus-terusan dibebani, lama-lama timbangannya yang ambrol. Saran Selarang tepat sekali. Cukup dengan burung merpati mengirim kabar ke Panjalu Kediri. Iya, mudah-mudahan dapat segera sampai. Dan bala bantuan datang. Tunggu sebentar, aku mau menyiapkan surat. Ngobrol-ngobrol saja ya. Silahkan Romoku. Selarang, Ya. Romoku sudah kamu beritahu. Jakabadak tertawan laskar Pegat Suro. Oh, belum. Aku tidak berani lancang.
melanggar pesan Dewi Astini. Oh, bagus. Tapi kelihatannya Romo Kuwu sedang bingung dan tidak percaya pada diri sendiri. Nikuwu tidak kelihatan ya? Oh, belum. Lebih baik dia tidak muncul. Bisa tambah kacau. Bukannya jadi selesai? Lah itu. Kalau seorang istri ikut-ikutan urusan suami, cuma jadi ribut dan salah paham. Makanya, kelak kalau istri, jangan diajak ikut-ikutan setiap tindak tandukmu. Apalagi kalau sedang berjuang membangun masa depan. Apakah karena sebab itu Ki Gunokuwo membujang? Takut sang istri cuma jadi penghalang segala kegiatan, begitu? Wah. Aku jadi tertarik. Sudah, tidak usah mengungkit masalah wanita. Yang kita hadapi sekarang ini cukup gawat selalu. Iya. Tadi aku sempat ragu. Apakah kerajaan akan mengirim bala bantuan laskar kepedukuhan ini? Iya. Karena di Jenggala pergolakan juga cukup gencar. Rasaku tipis, Larang. Bala bantuan tidak akan bisa sampai di sini. Pasti mereka akan dihadang. Wah, kalau itu terjadi, kita harus menyambung nyawa sampai titik darah. Tidak. Aku tidak akan membiarkan Laskar Pegat Suro melukai atau membunuhku. Aku akan babat mereka. Kita tidak boleh mati oleh peperangan, Selarang. Itu penting. Oh, siapa yang datang lagi itu? Kita Cikunir atau Dewi Astini? Silakan duduk, Dewi Astini. Gimana Ki Kuwu? Apakah sudah diberitahu hal Jaka Badak? Belum. Aku tidak berani melanggar pesanmu, Dewi. Kelihatannya keadaan akan bertambah keruh. Sebab Romo Kuwu, seperti bagaimana ya? Wah, susah untuk diceritakan. Aku bisa maklum, tetapi kita tetap harus siap pada segala keadaan. Aku sudah bertekad menggempur mereka, para pengikut Pegat Suro. Kalau perlu, membuka jalan darat. Loh, ada tamu toh. Kapan datang Dewi Astini? Belum lama, ya. Baru sedikit omong-omong dengan Selarang dan Ki Gunokuwo. Waduh, kelihatannya habis menempuh perjalanan jauh ya. Lihat wajahmu, berdebu. Wah, tamunya sudah tambah satu. Dewi Astini. Aku hari ini betul-betul beruntung. Lihat Ki Gunokuwo, burung merpati ini bisa membawa pesanku pada Ki Aryo Gede di kerajaan. Oh, burung merpati yang bagus sekali. Warnanya putih bersih. Dan itu surat apa yang digantungkan di kakinya? Oh, ini loh, surat untuk Senopati Aryo Gede di kerajaan Panjalu Kediri. Aku minta bantuan laskar. Nah, Bira, lepaskan burung ini di luar, ya. Sebentar ya, Dewi Astini. Nibirah berjalan keluar ruang tamu Pakuwon dengan langkahnya yang istimewa menggiurkan Ki Gunokuwo dan Selarang. Tapi Dewi Astini menendang kaki keduanya dari kolong meja. Galanya istriku itu benar-benar membuat aku sering penasaran. Padahal sudah kumpul setiap hari, masih tidak bosan melihatnya aku. Kakang Kuwu beruntung punya istri cantik, pintar, dan menggairahkan. Itu tidak betul. Justru aku yang repot setengah mati menjaganya. Yaitu, lawang menjaga itu lebih susah ketimbang yang dijaga. Sampai-sampai badanku jadi kurus. Kepikiran terus. Mungkin aku juga bisa mengalami hal yang sama, Romo Kuwu. Aku dulu sangat... Kalau ngaku yang jelek, malu toh? Malu untuk menceritakannya. Maksudku, sangat tidak bisa menguasai diri kalau sudah gandrung pada wanita. Salah sendiri, Makanya ada pepatah yang mengatakan bahwa untuk kenal wanita harus mengenali dulu diri sendiri, jadi tidak keblinger. Walah, Ki Gunokuwo ini tidak mau malu. Lelaki mana yang tidak pernah merindukan seorang wanita yang jadi pujaannya? Pasti sedang membicarakan aku ya. Oh, tidak, Bira. Aku sedang bercerita perkutut yang dapat membuat orang keranjingan pada suara merdunya itu. Betul nih, Bira. Perkutut yang merdu suaranya itu, yang sedang dikurung dalam sangkar. Kandangnya tidak terbuat dari bambu, tapi terbuat dari besi-besi tajam berupa pedang. Menarik sekali.
seekor burung perkutut dalam sangkar pedang-pedang tajam. Lalu, bagaimana kelanjutannya? Apakah burung perkutut itu tidak bisa meloloskan diri? Bagaimana bisa lolos? Burung perkutut itu sudah memberikan nyawanya untuk seorang putri yang dicintainya. Dia rela mati untuk seseorang. Loh. Cerita karangan bohongku jadi menarik setelah diteruskan oleh Dewi Astini. Bira, perkutut itu yang ada dan tidak berada dalam sangkar pedang. Kang Mas, jangan memutus cerita Dewi Astini, toh. Aku menyukai ceritanya, seperti cerita pewayangan. Betul, Niku. Burung perkutut sudah berada di dalam sangkar pedang, kata Dewi Astini. Ngeri. Selarang dan Ki Gunungkuo mulai mengerti maksud cerita Dewi Astini. Tidak banyak bicara, lain halnya dengan Kiku Larang Jati yang bingung. Cerita karangannya yang tadinya dimaksudkan untuk sekedar guyonan dilanjutkan Dewi Astini dan menjadi bermakna lain. Burung perkutut itu berada dalam pedang. Mengenaskan sekali loh. Makanya, dengarkan saja Dewi Astini bercerita. Sebabnya burung perkutut itu bisa masuk perangkap pedang karena sang putri mengingkari pesannya. Ya, sebetulnya karena sang putri juga sangat sayang. Apalagi kenapa Dewi Astini? Dan kenapa jadi sedih? Luar biasa penghayatanmu itu. Masa bercerita saja bisa terbawa oleh kisah yang kamu ceritakan sendiri. Ayo, lanjutkan. Aku sedih, Kakang. Burung perkutut itu milik pedukuhan ini yang paling kuat dan berharga. Aku jadi tambah tidak mengerti apa yang sesungguhnya telah terjadi di sini, Dewi Astini. Coba ceritakan, terus terang. Aku tidak paham bahasa sandiwaramu itu. Burung perkutut itu adalah Jaka Badak yang dalam kurungan pedang para laskar Pegat Suroh. Oh, jadi Jaka Badak tertawan laskar Pegat Suroh. Demit babon. Dewi Astini, kenapa Jaka Badak bisa ditawan laskar Pegat? Itu tidak masuk akal. Jaka Badak menebus nyawaku karena aku lebih dulu yang kena serbu. Tidak mungkin. Tidak mungkin Jaka Badak dikalahkan. Pasti mereka licik. Niku. Jaka Badak bisa menggunakan kekuatannya. Kang Mas, gempur Pegat Suroh dan bebaskan Jaka Badak. Ayo, tunggu apa lagi? Maafkan aku, Kakang Larang Jati. Aku telah membuat celaka Jaka Badak. Gawat sekali. Pedukuhan ini tidak ada lagi yang dapat diandalkan menjadi sumber kekuatan pertahanan. Kang Mas, cepat bertindak. Jangan hanya mutar saja di ruangan tamu. Bertindaklah, Kang Mas. Gempur Pegat Suroh. Bira, jangan menambah aku panik, Bira. Jangan menambah panik. Apa kira memburu babi hutan? Pegat Suroh itu tangguh dan banyak pengikutnya. Aku tidak mau tahu. Jaka Badak harus tetap hidup. Sudah. Jangan terpengaruh, istriku. Dia kurang berpikir untuk menghadapi bahaya. Jadi Jaka Badak sudah tidak berdaya sama sekali. Iya, dia sudah terikat sumpah menebus nyawaku dan siap menghadapi maut. Apakah kita serbu Pegat Suroh sekarang juga, Romoku? Aku siap berangkat sekarang juga. Aku juga, Romoku. Pedangku ini sudah tidak sabar menghirup darah orang-orang Pegat Suroh. Tunggu dulu. Kita tidak boleh gegabah. Tidak boleh serampangan menggempur Pegat Suroh. Kita harus membicarakannya dengan kita, Jikunir. Buang waktu saja. Bertindak cepat akan menolong Jaka Badak. Bukan lagi perundingan. Bertindak itu gampang, Dewi Astini. Tapi apa? Setelah melakukan tindakan itu, menguntungkan atau malah kita yang dipreteli dedel duel satu persatu oleh Pegat Suroh dan para laskarnya itu? Romoku, tidak mungkin Pegat Suroh begitu cepat menyerbu pedukuhan ini. Aku yakin, Romo. Pegat Suroh dan para pengikutnya sedang berpesta pora, berhasil menangkap Jaka Badak hidup-hidup. Betul, Romoku. Aku sependapat dengan Ki Gunungkuo. Kita punya peluang untuk membebaskan Jaka Badak. Pas Pegat Suroh lengah akan kemenangannya. Ingat. Pedukuhan ini bukan hanya seorang Jaka Badak saja. Masih banyak yang lain. Jangan juga lupa,
Aku telah minta bantuan pada kerajaan lewat surat yang dibawa burung merpati tadi. Coba tenang, tenang. Apanya yang harus tenang, Kang Mas? Jakabadak harus segera dibebaskan. Bukan harus tenang, tenang. Aku akan berangkat sendiri. Bira, kuasai dirimu, Bira, kuasai. Aku siap bertempur. Lihat pedangku ini. Aku akan gempur Pegat Suro. Ayo Dewi Astini. Kabar Jakabadak tertangkap basah laskar Pegat Suro mengembarkan amarah Nibiri. Apalagi Ki Ularang Jati tidak bertindak cepat dan hanya ngomong ngalor ngidul tentang bala bantuan yang belum pasti. Bahkan terlalu membanggakan diri untuk tetap tenang. Walaupun Jakabadak telah tertangkap laskar Pegat Suro, itu bukan berarti kita kalah dan menyerah begitu saja. Memang tidak harus menyerah, tapi Jakabadak bisa binasa seperti Ki Banteng Kidal di Pakuwon ini. Jangan dilupakan itu. Kematian Ki Banteng Kidal ketika menjadi tawanan Jakabadak. Bagaimana Kakang Larangjati? Apakah masih mau menunggu bantuan dari kerajaan? Kita sudah membuang waktu cukup lama hanya dengan duduk-duduk saja. Betul, Romoku. Tunggu apa lagi? Bala bantuan laskar kerajaan belum tentu datang. Romoku, aku berangkat sekarang. Jakabadak perlu bantuan, itu pasti. Dan kita harus membantunya. Ayo Ki Kunoguwo. Tidak ada yang berangkat. Perhatikan itu. Aku yang memimpin pedukuhan ini. Kenapa kalian seperti tidak percaya pada kemampuanku untuk menyelesaikan masalah Jakabadak? Tetapi pakai pikiran, bukan hanya otot saja. Aduh, Kang Mas, jangan pidato saja. Itu tidak menyelesaikan. Tindakan Kang Mas apa? Aduh, ini ada apa toh? Ladalah, ada Dewi Astini toh ini. Kita Cikunir, Jakabadak tertangkap laskar Pegat Suro. Hah? Waduh, Jakabadak tertangkap laskar Pegat Suro. Iya. Wah, gawat. Jadi bagaimana ini? Gempur Pegat Suro dan bebaskan Jakabadak. Kita Cikunir. Kita Cikunir siap berangkat. Kita harus bertindak cepat dan tepat. Laskar segera disiapkan. Keputusan Romokuwu bagaimana? Aku tidak bisa sembarangan tanpa diketahui Romokuwu. Kakang Larangjati, sekarang kita Jikunir sudah datang dan segera bisa berunding. Tindakan apa yang harus segera dilaksanakan? Gempur Pegat Suro atau mau menunggu bala bantuan laskar kerajaan? Dewi Astini, kekhawatiranmu tidak akan merubah rencanaku. Seperti yang sudah kukatakan, bahwa pedukuhan Larangjati ini bukan hanya seorang Jakabadak saja. Masih banyak yang lain. Apa maksud Kakang? Jangan mengulur-ngulur waktu. Dewi Astini, kenapa jadi tegang? Tenang saja. Bagaimana kita Cikunir? Iya. Apakah kita akan menyerbu Pegat Suro atau bagaimana? Kita Cikunir. Gempur Pegat Suro sampai bersih. Tunggu dulu. Kalau aku tidak segampang dalam bayangan menggempur Pegat Suro. Dan kalau kita menggempur Pegat Suro, siapa yang akan melindungi pedukuhan ini? Haya. Wah, ini berbahaya, Selarang. Pedukuhan ini jauh lebih penting dari Jakabadak. Karena banyak nyawa yang harus diselamatkan. Kita Jikunir, kalau takut tidak usah membuat alasan yang dibuat-buat. Niku, aku bertindak tidak sembrono. Pegat Suro bukan pengangon kepu, penggembala bebek yang gampang dibinasakan. Ada Ki Lembu Melantingan dan tokoh-tokoh perjuangan yang tidak gampang ditaklukkan. Jangan-jangan justru kita diringkus semuanya. Hal itu tidak boleh terjadi. Bagaimana coba Romokuwu? Iya, aku sependapat kita Jikunir. Bahaya yang kita hadapi bukan menghadang atau menyerbu sarang celeng. Maka, setelah ku pertimbangkan, Gempur Pegat Suro dan bebaskan Jakabadak. tidak.
tidak ada penyerbuan pada Begat Suro. Kita bukannya kejam, Dewi Astini. Tidak. Pedukuhan ini jauh lebih penting untuk tidak dikuasai oleh Begat Suro dan begundalnya. Pedukuhan ini jauh lebih berharga karena menyangkut nyawa orang banyak. Juga kerajaan Panjalu Kediri. Selain itu, Jaka Badak kuanggap bertindak tolol, mau saja menebus nyawa yang bukan warga pedukuhan ini. Baik, Kakang Larang-Jati. Keputusanmu sangat bijaksana, tapi tidak adil. Aku akan membebaskan Jaka Badak. Aku tidak butuh kalian semua. Aku tidak sangka Kang Mas bisa tega pada Jaka Badak yang selama ini membela Kang Mas dan pedukuhan. Oh, mengerikan sekali. Sejarah hidup Kang Mas jadi cemar oleh kepentingan pribadi dan jabatan Kuwu saja. Aku benci padamu, Kang Mas. Benci. Ki Gunoguwo, Selarang, tidak usah terpancing keadaan yang tambah keruh begini. Mengikuti gejolak wanita yang seringkali tanpa perhitungan nyata. Kuharapkan kita tetap bisa mengendalikan diri dan menentukan tindakan tepat. Menurut perhitunganku, semua tetap siaga di wilayahnya masing-masing. Kita Cikunir mengawal wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Juga Gunoguwo dan Selarang. Jadi, Jaka Badak bagaimana, Romoku? Kita tidak membebaskannya begitu. Sementara ini bukan waktu yang tepat, Ki Gunoguwo. Keselamatan pedukuhan jauh lebih penting. Aku yakin Jaka Badak bisa menyelamatkan dirinya. Yang ku sesali, kenapa Jaka Badak mengorbankan diri untuk Dewi Astini tanpa memperhitungkan keadaan pedukuhan. Padahal, apalah arti seorang wanita di pedukuhan ini atau di Daha, tidak kurang wanita ayu yang melebihi Dewi Astini. Lah, aku heran, Jaka Badak kok bisa lupa diri begitu. Oh iya, jangan lupa Romoku, pemerintah kerajaan harus diberitahu bahwa Jaka Badak lebih mementingkan wanita gandrungannya ketimbang tugas yang dipikulnya. Ini penting loh Romokuwu, agar Romokuwu tidak disalahkan. Kita Cikunir. Iya. Kupikir itu tidak perlu itu. Keadaan di pedukuhan ini sudah ditanggung Romokuwu. Kalau sedikit-sedikit lapor, berarti merugikan diri sendiri kita Cikunir. Iya, itu betul Ki Gunoguwo, itu betul. Belum lama ini aku mengirimkan surat, dan disusul lagi yang lain. Nanti dikiranya aku tidak mampu lagi mengatasi keadaan pedukuhan ini. Romokuwu, iya. Aku kembali ke wilayah Lor. Aku takutkan ada kerusuhan di sana selama aku tidak ada. Aku juga Romokuwu. Aku kembali ke Wetan. Jadi keputusannya Jaka Badak dibiarkan saja kan? Dan tidak ada upaya membebaskan dalam Ku tegaskan sekali lagi, kita membebaskan Jaka Badak kalau sudah ada bantuan laskar dari kerajaan. Baiklah. Aku berangkat, Romokuwu. Ayo Selarang. Kita Cikunir tersenyum dalam hati. Upayanya untuk menahan pembelaan Jaka Badak dituruti Ki Larang-Jati, yang berarti wibawa Jaka Badak luntur, tidak lagi menjadi tokoh utama dalam pergolakan. Romokuwu, keputusannya tepat sekali, bahwa pedukuhan ini jauh lebih penting dari Jaka Badak. Aku tidak ingin diriku ikut cemar dalam persoalan perempuan kita Cikunir. Apalagi Dewi Astini itu wanita liar. Ya, kukatakan demikian karena kebebasannya yang tidak lumrah pada setiap wanita. Hidup yang tidak mempunyai derajat. Aku lebih suka mengatakan wanita pelacur. Kita Cikunir, kata-kata itu simpan saja. Kalau Jaka Badak mendengar, dia pasti ngamuk. Aku pun bukannya tidak tahu kita Cikunir. Dewi Astini lari dari Daha karena sudah tidak ada tempat lagi di sana.
Sudah kadaluarsa. Bengkaroan. Dewi Astini setibanya di candi langsung masuk ke dalam ruang bawah tanah. Dengan wajah murung setiap langkahnya goyah ketika menuruni tangga batu. Kecewaan Dewi Astini pada Ki Larang-Jati jadi sangat memukul batinnya dan menyakitkan sekali. Gusti, tidak kusangka Kakang Larang-Jati bisa tega mengorbankan Jakabadah hanya karena jabatannya sebagai kuwu. Jakabadah, halang sekali hidupmu. Semua tidak ada yang membelamu. Semua kejam. Kalau masih bisa dipergunakan, diperhatikan, apabila tidak menguntungkan, buang seperti sampah. Oh Gusti, berikan aku kekuatan dan ketabahan menanggung derita ini. Dewi Astini, masuk saja Nibira. Dewi Astini, aku tidak mengira Kang Mas Larang-Jati begitu tega pada Jakabadak. Padahal jasa Jakabadak sudah tidak bisa dihitung lagi. Aku kecewa sekali. Nibira, jangan libatkan dirimu pada kemalanganku. Biar ku tanggung sendiri. Keputusan Kakang Larang-Jati tidak usah disesali. Kalau nyatanya keselamatan Pedukuhan lebih penting dari satu nyawa yang tidak berharga lagi. Aku, kalau tidak punya anak Roro Jembaran, Kasuro pasti ku tandangi. Jangan Nibira, masa depan Roro Jembaran harus gemilang. Kalau bisa lebih hebat dari dirimu, juga aku ini. Biarkanlah diri kita hanya catatan kecil masa lalu yang tidak perlu ditangisi oleh anak-anak. Sudah cukup kita saja yang menangis. Aku tidak tahu lagi arah hidupku, Dewi Astini. Segala gemerlapan dunia pernah kumiliki dan kunikmati. Tapi ku dipekerti yang baik. Entah pada siapa ku dapatkan gantinya selain Jakabadak. Itu tidak benar, Nibira. Jakabadak tidak bisa diharapkan untuk dimiliki. Tidak. Selain itu, Jakabadak bukan lelaki yang gampang mengenal belas kasihan apabila tidak sangat mendesak yang perlu dikasihani. Kita kehilangan dia, tapi dia tidak merasa kehilangan siapapun. Kalau sudah tahu, Nibira tidak usah menyesali keadaan Jakabadak yang sedang berada dalam cengkraman Pegat Suro. Dewi Astini, jangan samakan aku dengan yang lain. Aku akan tetap berusaha membebaskan Jakabadak. Entah jalan apa caranya, aku pasti berusaha. Tapi bukan pengorbanan yang sia-sia, Nibira. Aku terikat sebagai istri. Jadi susah untuk berbuat apa saja. Serba keserimpet. Kalau sudah tidak bisa apa-apa, tidak usah memaksakan diri. Nanti tambah celaka. Nibira, aku mau pergi ke Daha sekarang. Ke Daha? Apa mau minta bantuan? Kang Mas Larang-Jati sudah mengirim surat, Dewi Astini. Untuk apa lagi? Tidak, aku tidak minta bantuan. Aku mau plesir, bersenang-senang saja. Untuk apa lagi menangisi yang tidak ada? Iya toh? Mau ikut? Sekali-sekali cari lelaki selingan? Aku takut cari lelaki selingan. Kalau mau tidak usah jauh-jauh, Dewi. Di Pedukuhan ini lelaki nganggur banyak. Aku mau pulang saja. Hati-hati di perjalanan, ketemu Laskar Pegat Suro. Aku membawa panah dan pedang, Dewi. Nibira, air mata buayamu tidak akan mengelabui aku. Paksa ku bohongi kamu. Ya, aku tetap akan berjuang sendiri. Guru, berikan aku kekuatan menggempur Pegat Suro. Aku harus melatih ilmu 1000 pedang dewa untuk menghadapi musuh-musuhku. Ya, pedang Gagak Solo ini dapat diandalkan. Aku coba jurus-jurus andalan yang mematikan. Jurus mengejar naga, membobol gunung. Hit! 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 Jurus menebas bintang dalam selimut mega. Hit! 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 Jurus naga terbang menerjang Raja Wali. Hit! 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 Yang hebat, Dewi. Ibu Nobuo, Selarang, ada apa mendatangi aku? Segalanya sudah cukup jelas dan tidak perlu diulangi lagi. Maafkan aku, Dewi Astini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya orang gajian yang harus tunduk pada perintah majikan. Ya, aku sudah maklum, Selarang. Pada akhirnya, kita terpaksa menentukan pilihan. Menjadi korban atau berkorban untuk sesuatu yang tidak mendatangkan keuntungan.
Zaman ini sudah mendidik manusia untuk melihat dirinya sendiri lebih banyak daripada melihat keadaan orang lain. Dan lebih banyak juga menghirup keuntungan dari darah korban sesamanya. Kamu sudah betul, Selarang. Menghindari celaka itu lebih baik. Karena masih banyak kenikmatan yang masih bisa memuaskan hidup yang hanya satu kali saja. Dewi Astini, kuakui, aku bukan serendah dugaanmu. Dewi. Tapi Romo Kuwu membuat ketentuan sendiri. Aku, ya, si tua bangga ini cuma bakul nasi rombengan. Maafkan aku, Dewi Astini. Ya, semoga Jaka Badak selamat dan bisa pulang lagi. Aku pamit. Ayo, Selarang. Jalan duluan, Ki. Aku masih ada perlu. Oh ya, teruskan saja. Dewi Astini, apa rencanamu? Untuk apa kamu ketahui, Selarang? Nyatanya kamu tidak bisa berbuat apa-apa atas keputusan Kuwu. Mau tahu rencanaku? Aku akan pelesir dan mencari lelaki selingan. Ya, selagi Jaka Badak tidak ada, kesempatan ini jarang sekali kudapatkan. Aku akan pergi ke Daha dan bersenang-senang dengan para pemujaku. Kamu gila, Dewi. Baru tahu? Kamu baru tahu aku gila? Selarang, kamu selalu saja terlambat menggauli lingkungan hidupmu. Apa yang kamu lihat? Dewi Astini, kata-katamu tambah ngelantur. Aku berkata yang sebenarnya. Jangan mungkir, Selarang. Dulu kamu pernah bilang, bergetar dadamu kalau memandangku. Dan seringkali secara diam-diam, kamu memandangku dari belakang. Tidak, aku tidak mengintipmu. Tidak usah putar lidah. Nah, sekarang lihat sepuas hatimu. Lihatlah, lihat. Ampun, Dewi. Aku takut kualat Dewi Suling Perak. Ampun. Gusti, aku terpaksa kulakukan sandiwaraku ini. Mereka semua sudah tidak bisa kupercaya. Dan aku sengaja menghinakan diri dengan mengatakan pelacur pada diriku sendiri. Hanya Hyang Widi yang tahu aku masih suci. Dewi Astini memperkencar kibasan-kibasan dan tikaman terarah saat melatih ilmu 1000 pedang dewa. Tujuannya hanya satu, menggempur Pegat Suro dengan persiapan tangguh dalam pertahanan dan cepat pada penyerangan. Begitu peperangan telah menggelegar. Saudara pendengar, bagaimanakah Jaka Badak yang masih belum jelas nasibnya di tangan Laskar Pegat Suro? Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari. Serial Jaka Badak dalam episode Karang Kobar Dewi Astini. Sampai jumpa.